kemarin-kemarin lalu HP gue itu sempet rusak karena kecebur ke kolam renang. Nah, jadi waktu HP gue rusak itu alhasil ya gue kehilangan akses untuk komunikasi lewat HP gitu. Jadi ya dengan kehilangan HP ya gue juga kehilangan alat komunikasi, alat untuk mencari sumber informasi, dan gue juga akhirnya ya agak ketinggalan dari tugas-tugas sekolah karena HP-nya gak ada, karena kan informasi tentang tugas itu banyaknya dari HP gitu, dikirim lewat HP, lewat grup WhatsApp. Dan gue juga kan ikut organisasi tapi gue gak punya HP, jadi susah juga buat komunikasinya. Nah, tetapi selain dari itu semua, gue juga gak punya akses ke sosial media, ke entertainment kayak game dan juga film kayak Netflix gitu. Ya intinya gue kehilangan akses terhadap entertainment gitu yang memberikan kesenangan. Tetapi waktu gue gak punya HP itu, waktu HP gue rusak itu, gue itu merasa ya jauh lebih produktif gitu. Kan rusaknya tuh udah lama ya, dari bulan-bulan lalu, kalau gak salah dari bulan Maret gitu. Dan waktu itu kan gue ikutan OSNK ya di bidang informatika. Waktu belajar gue itu cuman sekitar 1 bulan ya, dari sekolah juga masih kurang bimbingan gitu, soalnya emang gak ada bimbingan khusus gitu. Jadi ya gue cuma ngandelin diri gue sendiri gitu buat belajar, karena gak ada HP gitu. Jadi waktu gue belajar informatika itu sehari bisa sampai 8 jam gitu, itu selama kurang lebih ya 2 minggu. Jadi seharian gue itu belajar matematika yang tentang diskrit, itu matematika diskrit itu di platform Khan Academy. Terus selain belajar tentang matematika diskrit, gue juga mempelajari tentang C++ nya untuk materi OSNK. Dan untuk belajar tentang informatika itu gue gak cuman terbatas di OSNK aja, gue juga mempelajari tentang JavaScript dan pengembangan web gitu. Dan alhasil ya walaupun akhirnya gue OSNK itu gak lolos, tapi setidaknya gue dapet ilmunya gitu. Gue ngerti, gue tahu C++ itu dipakai untuk apa, dan materi pendukung C++ itu ada apa aja, kayak tentang algoritma dan segala macam. Dan dari hasil gue belajar pengembangan web pun, gue akhirnya bisa membuat sebuah website di gastianiadh.blog. Bisa kalian lihat sendiri di sana. Dan gue juga membuat video secara berturut-turut banyak, kalau gak salah 10 lebih lah. Itu waktu gue gak punya HP. Itu gue buat videonya banyak kan. Yang sebelumnya cuman berapa bulan sekali gitu yang upload, terus kesananya jarang lagi upload. Tapi waktu kemarin, waktu HP gue rusak, gue itu uploadnya banyak gitu. Dan akhirnya ya hasilnya beginilah, yang tadinya cuma 40 subscriber sekarang udah 2000 subscriber. Itu hasil dari ya gue buat video waktu gue gak punya HP gitu. Dan selain itu juga waktu gue gak punya HP, yang sebelumnya gue pakai waktu luang itu cuma buat main HP, kayak misalnya istirahat sekolah ataupun waktu ada jam kos dan segala macam, ya waktu itu gue pakai buat ya baca buku. Dan hasil gue juga kelar buku yang tentang filsafat ilmu dan juga buku tentang kita meski telanjang. Dan isi bukunya bukan yang absurd gitu kok, tapi ya gue abis baca 2 buku tersebut, dan juga gue baca buku yang lainnya gitu. Dan bahkan waktu gue gak punya HP, gue juga belajar suling, alat musik suling. Dan ya akhirnya sekarang juga gue bisa suling walaupun belum begitu lancar. Dan semuanya itu gue lakukan dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu gue melakukan banyak hal karena gue nggak punya HP gitu, karena HP gue rusak. Nah, sekarang ketika HP gue udah bener, malah dalam 2 minggu terakhir ini gue belum menghasilkan apa-apa kecuali video yang gue buat sebelumnya, yang tentang Q&A sama tentang kelemahan masyarakat kita gitu. Itu cuma 2 video, dan selain itu gak ada perkembangan lagi gitu, dimana gue gak pernah baca buku sama sekali waktu semenjak HP gue udah bener. Dan ya gue sadar akan hal itu gitu. Jadi gue sadar kalau misalnya sekarang itu gue belum siap punya HP, dan ya gue harus istilahnya membatasi dulu lah penggunaan HP. Dan gue akhirnya cari-cari caranya nih, gimana caranya biar gak punya HP tapi gue pakainya dengan baik gitu, dan juga gue gak buang-buang waktu. Karena entah kenapa HP itu bener-bener memakan waktu kita banyak banget gitu. Bayangin 10 jam kebuang sia-sia. Dan coba bayangin lagi 10 jam dipakai buat belajar alat musik,
buat belajar matematika, buat belajar pengembangan web, dan segala macam. Walaupun mungkin perubahannya tidak terasa signifikan, tapi kalau misalnya setiap hari dilakuin selama seminggu aja, itu perubahannya sangat drastis. Gue belajar website juga paling sehari 6 jam, dan dalam 1 minggu gue udah bisa ya membuat website. Dan coba kalau misalnya gue bisa konsisten selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kayak gue konsisten waktu layar HP itu kurang lebih 10 jam setiap harinya sampai bertahun-tahun, sampai 1 tahun. Coba kalau misalnya gue pakai untuk belajar kayak waktu gue gak punya HP gitu, mungkin gue udah expert di bidang pengembangan web. Gue udah bisa bikin web sendiri yang bagus itu. Gue udah bisa freelance buatin website ke orang lain. Misalnya alat musik, gue juga mungkin udah bisa bikin lagu. Kalau misalnya gue dipakai untuk olahraga konsisten, itu gue bisa, mungkin badan gue udah bagus, itu udah berotot. Namun ya dari dulu itu ya sama aja, karena waktu gue itu kebuang di HP dan gue gak bisa konsisten melakukan hal-hal yang baik tersebut. Malah waktu gue itu dibuang-buang untuk main HP gitu, yang sebenarnya gak ngehasilin apa-apa juga. Walaupun ya di HP gue dapat informasi banyak, apalagi dari Shorts kan, itu setiap satu video itu satu informasi baru. Namun ya informasi-informasi tersebut juga gak penting-penting banget bagi gue. Ya gak ada efeknya juga gitu, cuman buat entertainment aja gitu. Ya main HP itu gak kerasa, kadang tiba-tiba baru main sebentar, tiba-tiba udah 10 menit, terus tiba-tiba setengah jam, tiba-tiba udah 2 jam, dan tiba-tiba udah 10 jam lebih.